Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama, nggih. Amin. Oke. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang munakahat atau pernikahan dalam Islam. Ya, itu sudah kelihatan ya PPT yang Bapak share ya. Sudah. Oke. Sudah kelihatan. Oke. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada materi hari ini, kita sekilas flashback tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, ya. Tapi sebelumnya mari kita buka pembelajaran pada pagi ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadiniha liridha ila syafaati rasulillah walik. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Selanjutnya ya kita sudah pelajari kemarin tentang bekerja keras dan tanggung jawab ya. Untuk yang kemarin sudah kita pelajari sekilas tentang tanggung jawab. Apa yang sudah anak-anak semua ingat dan rekam dari yang telah kita pelajari kemarin. Nah, iya, tentang bagaimana kita bertanggung jawab hidup, bertanggung jawab dan mempunyai etos kerja yang baik, ya kan? Nah, itu akan sangat bermanfaat ketika kita sudah menikah. Bagaimana pernikahan itu akan sangat terkait dengan bagaimana kita bertanggung jawab dengan pernikahan kita dan bagaimana kita bisa bekerja keras untuk menghidupi keluarga kita ya, anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang munakahat ya. Sebelumnya silahkan disimak baik-baik. Oh iya, mohon maaf ya, belum di absen ya. Iya, nanti jangan-jangan iya ada yang enggak kelihatan nanti, waduh bahaya enggak berangkat ini. Saya absen dulu. Yang pertama ada Ananda Amin Hidayat, hadir? Hadir Pak Guru. Ya. Berangkatnya Pak Guru. Oh ya, bagus. Terus Adinda Dewi. Aduh, itu pecinya di mana Mas Amin? PC Pak Guru. Oh, alah. Oke. Mandi ya Mas, besok ya Mas. Ya, selanjutnya Mbak Dewi Roipa. Hajiro Pak. Hesti Tiasih Anggraini. Hajiro. Ya. Himmatul Alawiyah. Hajiro Pak. Husain Yahya. Oh, ya. Saya kira tadi di kantin. Lutfi Zainur Rahman. Oh ya. Muhammad Purnawan. Nur Said. Hadir. Oh, okay. Terakhir Wafi Udaibi. Oh ya. Oke, berarti sudah lengkap semua nggih? Iya, sudah lengkap semuanya. Sebelumnya silakan disimak baik-baik materi yang akan Bapak sampaikan di video ya sebagai bahan diskusi kita ya.
ini, waduh, kok malahan error ini ternyata ya. Siap, Bapak. Oke. Lewat. Ya, yang pertama tentang video pembelajaran yang Bapak akan berikan. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi tentang pernikahan di dalam Islam, yaitu tentang ketentuan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Silahkan disimak baik-baik materi yang akan disampaikan berikut. Yang akan dipelajari pada materi ini adalah yang pertama tentang ketentuan hukum Islam tentang pernikahan, yang kedua hikmah pernikahan, dan yang ketiga perkawinan menurut perundang-undangan Indonesia. Ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Pembahasan ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan atau perkawinan sesuai syariat. Kata perkawinan, pernikahan itu adalah kata yang sama yang bermakna menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan sukarela demi terwujudnya keluarga yang dalam hukum pernikahan ada sunnah, wajib, makruh, dan yang terakhir haram. Selanjutnya, pernikahan tentu mempunyai sebuah tujuan. Lalu apa saja sebenarnya tujuan dari sebuah pernikahan? Yang pertama adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Untuk mewujudkan keluarga. Berikut adalah materi pernikahan yang dalam Islam memenuhi kebutuhan sesuai tentang ketentuan pernikahan yang sesuai. Oh, mohon maaf, ternyata ini double ini. Ya. Selanjutnya ada rukun nikah. Rukun nikah itu yang pertama adalah ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah. Selanjutnya rukun yang keempat ada dua saksi. Ya, tadi sudah kalian simak ya anak-anak untuk materi tentang pernikahan ya. Selanjutnya silahkan disiapkan untuk kita berdiskusi ya, untuk kita berdiskusi tentang tema-tema yang ada dalam bab pernikahan. Nah, nanti Bapak akan bagi ke dalam 3 kelompok ya, dalam 3 kelompok. Nanti untuk kelompok yang pertama, membahas tentang hukum pernikahan. Untuk hukum pernikahan siapa saja tadi ya? Kok hilang ini datanya Pak Guru ini. Tadi sudah Pak Guru bagi. Oh ya, yang pertama tentang hukum pernikahan kelompok 1 ya, ada Mas Purnawan, Mbak Dewi, dan Mas Lutfi. Ini berangkat semua ya, 3 anak ya. Berangkat, Pak. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya ada rukun dan syarat nikah Mas Amin, Mbak Himatul, dan Mas Wafi.
Kemudian kelompok 3 tentang talak, iddah, dan rujuk ada Mas Said, Mbak Hesti, dan Mas Husen. Oke. Untuk selanjutnya silahkan didiskusikan. Saya berikan waktu untuk diskusi ya, untuk diskusi sekitar 30 menit ya, 20 menit lah, jangan terlalu lama nanti. Silahkan mempresentasikan salah satu dari kelompok. Oke, silahkan. Siap, Bapak. Mas Said, bagaimana itu, ada kendala tadi? Diskusinya tidak ya? Alhamdulillah sudah lancar, Bapak. Oh, lancar-lancar. Oke, tadi dapat materi apa, Mas, untuk didiskusikan tadi? Tadi materi tentang talak, iddah, dan rujuk. Oh, iya. Tidak ada masalah ya. Oke. Talak perlu, Pak. Oke, siap. Silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, siap, Bapak. Oh, ini Mbak Himatul ini kok seperti lagi bingung, ini apa? Ada yang dibingungkan apa, Mbak? Diskusi, Pak. Oh, iya. Silakan. Oke, Pak. Untuk Mas Said ini bagaimana, Mas Said? Lancar diskusinya? Gimana? Iya. Ini lancar. Oke. Bentar lagi selesai nih, Bapak. Ya. Selesai ya untuk diskusinya. Silakan disiapkan untuk presentatornya. Untuk presentatornya. Udah, Pak. Udah selesai. Yang pertama tentang hukum pernikahan, ini ada Mbak Dewi, Mbak Mas Purnawan kok, Mbak Purnawan tuh, dan Mas Lutfi. Oke, Mas Lutfi. Silakan, salah satu siapa yang akan presentasi ini? Mas Pur, Pak. Oke. Ya. Silakan. Saya Pak Guru. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih Pak Guru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purnawan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang hukum nikah. Hukum nikah itu ada 4, 1 sunnah, kemudian 2 wajib, kemudian 3 makruh, dan 4 haram. Ini perlu dijelaskan membuat Pak Guru. Ya, dijelaskan. Oh ya, Pak Guru. Ya, hukum nikah itu sunnah, yaitu bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah sunnah. Dan yang kedua itu hukum nikah wajib bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah wajib. Oke. Dan yang ketiga, hukum nikah itu makruh bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, maka hukum nikah adalah makruh. Dan yang keempat, hukum nikah haram bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang akan dinikahi, maka hukum nikah adalah haram. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri apresiasi, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Lanjutnya, silakan, ada pertanyaan atau tidak kira-kira dari kelompok pertama? Silakan angkat tangan. Oh ya, Mas, siapa ini yang tadi angkat tangan ini? Oh, Mas Wafi, nggih? Mas Wafi? Ya, Pak. Ya, silakan ditanyakan. Izin bertanya, Pak, Oh, terkait masalah nikah dengan sesama jenis, itu bagaimana hukumnya, Pak? ya, oke. Dengan perempuan, Pak, umpamanya laki-laki suka dengan laki-laki, tapi suka juga dengan perempuan. Itu bagaimana, Pak? Nikahnya bagaimana? Apa
apa perlu dua-duanya Pak, laki-laki dan perempuannya dinikah Pak? Oke. Silahkan kelompoknya itu bertanggung jawab itu untuk menjawab ya. Tadi Siap, Pak. Siap. ya. Bu Mas Dewi, Amin menjawab. Ayo Mas Amin. Ayo. Silakan Mas Amin dijawab. Mohon maaf Pak, Ya. saya belum tahu Pak. Oh, belum Saya aja tahu. belum punya pacar. Waduh, jangan melasi temen. Ya bener, jangan pacaran. Pacaran itu mendekati zina. Mas 5 gue. Waduh. Oh iya, Mbak Hima ya. Iya. Ya sudah fokus ya Mbak Dewi. Mbak Dewi jangan curhat di sini. Ya Pak. Ya. Mewakili kelompok kami kalau berdasarkan yang kami tahu, Ya. yang namanya pernikahan itu kan ada syariatnya Pak, sehingga ada hukum, kemudian ada rukun. Nah itu kan di dalam surat Ar-Rum saja itu kan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu ada kisahnya, yaitu kan pada zamannya Nabi Lut saja sudah ada azabnya. Jadi walaupun mungkin laki-laki itu suka dengan perempuan, tetapi dia menikahi laki-laki itu kayaknya haram dan itu tidak boleh, bahkan itu kategori zina dan dosa besar. Itu menurut kelompok kami Pak. Oh ya. Menurut pemahaman kami. Itu haram apa kayaknya haram itu Mbak? Kenapa? Itu haram apa kayaknya haram tadi seperti tidak yakin itu ngomong kayak. Haram Pak. Oh haram. Iya haram. Bagaimana Mas Wafi? Bahkan, Pak, Oh ya silakan. Ya silakan Mas. Gimana Mas? Izin Pak. Ya silakan. Tadi jawabannya haram atau harman Pak? Oh. Haram Mas. Wah. Yo Haram. haram. Oh, haram. Oh, ya. saya menambahkan boleh Pak saya. Oh silakan. Ya, karena itu juga berbeda nanti Pak dengan tujuan pernikahan dalam Islam Pak. Tujuannya itu adalah mendapatkan keturunan yang sah atau melestarikan keturunan gitu ya Pak. Nanti kalau menikah dengan sesama jenis itu cara mendapatkan keturunan bagaimana nanti itu Pak? Ya pinter ya. Jadi Iya. ya itu Pak, nggak boleh Pak. Oh oke. Terima kasih. Ini jawaban sangat cerdas nggih. Jadi dalil akli dan dalil naklinya ditunjukkan ini. Waduh. Jadi kelihatan sekali mereka belajar bersama tadi malam ya. Oke. Ada yang lain? Oh, sudah tidak. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama, kita beri aplaus untuk apresiasi. Sudah luar biasa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya di kelompok yang kedua, silakan tentang rukun dan syarat dan rukun nikah. Yuk, silakan. Siapa yang mau presentasi? Ayo, silakan. Oh ya, silakan. Rukun dan syarat nikah Pak. Rukun nikah adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan nikah. Ya. Apabila salah satu rukun nikah tidak dapat dipenuhi, maka nikahnya menjadi tidak sah. Oke. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut. Calon suami yang memiliki syarat beragama Islam, bukan mahram dari calon istrinya, atas kemauan sendiri, orangnya jelas, tidak khodif, melaksanakan haji dan umroh, mengetahui calon istrinya halal untuk dinikah. Calon istri yang memiliki syarat beragama Islam atau kitabiah, bukan mahram dari calon suaminya, bukan istri orang lain, tidak dalam masa iddah, orangnya jelas, tidak sedang haji dan umroh. Yang ketiga, 2 orang saksi yang memiliki syarat beragama Islam, merdeka, sebab tidak pernah kesaksian orang hamba ataupun seorang budak. Yang kedua, lalu laki-laki tidak sah kesaksian perempuan, dewasa, hadir, dan seterusnya Pak. Oke. Banget, Pak. Ya,
Oke, luar biasa untuk presentasi dari kelompok 2 ini. Beri aplaus untuk kawan-kawan kalian. Selanjutnya ini tadi Mas Purnawan itu sepertinya lagi kepengen bales itu. Aku terus ditakoni karena takon balik ya. Silakan Mas, tadi sudah angkat tangan. Cepet banget ini Mas Wafi. Kayaknya memang ingin tanya sesuatu ini ke Mas Wafi. Silakan Mas Purnawan. Oh, ada yang angkat tangan ini Mas Said lagi. Ini Mas Purnawan apa Mas Said dulu? Oh, Mas Said. Ya, silakan. Mas Said dulu, Mas Said silakan. Oh, saya dulu. Oke, terima kasih Pak Guru atas waktunya. Ini untuk Mas Wafi saya mau bertanya nih. Dalam kaitannya ada pasangan laki-laki dan perempuan ketika kita sudah memiliki pasangan, kemudian mau nikah, tapi kok tidak direstui sama orang tua, itu gimana itu Pak? Ya, silakan langsung dijawab saja Mas Wafi atau yang lain ini kelompok yang lain dulu, jangan Mas Wafi. Tok. Ayo dijawab. Pak Amin yang jawab Pak. Oh ya, Mas Amin. Oh Mas Amin ini lagi sariawan tadi katanya. Tidak bisa. Ya, silakan Mas Wafi saja. Durasi waktunya terbatas kita. Ayo silakan. Baik Pak, jawabannya tetap harus pendapat Kalau Mas. orang tua Pak. Oh ya. Ada syarat wali Pak di situ Pak. Ya. Oke. Ya. Ada syarat wali Mas Said. Gimana? Masih tidak cocok dengan jawabannya? Belum puas? Sudah cocok, berarti harus tetap izin sama orang tua. Oke, Terima kasih. ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan, aplaus untuk mereka. Sudah luar biasa untuk presentasinya dan jawabannya juga sangat memuaskan, menunjukkan sudah serius dalam berdiskusi ya. Selanjutnya ada kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan tentang talak, rujuk, dan iddah. Ya, silakan maju siapa yang presentasi. Ayo silakan. Kelompoknya siapa? Saya Pak. Oke, silakan. Masa iddah berarti masa menunggu istri yang tinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk diperbolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain. Tujuan iddah antara lain untuk melihat perkembangan apakah istri yang bercerai itu hamil atau tidak. Oh, begitu. Kalau ternyata hamil, maka anak yang dikandungnya berarti anak suami yang baru saja bercerai dengannya. Bagi suami yang mempunyai hak rujuk masa iddah merupakan masa untuk berpikir ulang apakah ia akan kembali atau rujuk pada istrinya atau mau meneruskan perceraiannya. Jadi masa iddah ini ada 2, masa iddah karena suaminya wafat atau masa iddah karena ditalak. Sedangkan rujuk berarti kan itu kembalinya suami kepada ikatan nikah dengan istrinya sebagaimana semula selama istrinya masih berada dalam masa iddah. Begitu Pak presentasi dari kelompok kami. Ya, luar biasa. Beri aplaus untuk teman-teman kalian di depan. Silakan, ada yang mau bertanya? Satu orang. Ya. Tanya apa ya? Ya, tanya. Ini masalah cerai-cerai ini. Oh ya, Mbak Hima. Silakan, Mbak. Itu untuk masa iddah, masanya berapa bulan apa berapa tahun ya? Yo, silakan dijawab. Masa iddahnya orang apa dulu itu? Masa iddahnya orang yang meninggal. Masa iddah karena suaminya wafat. Kalau istrinya sedang tidak hamil, baik sudah campur dengan suaminya yang wafat atau belum wafat,
maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 234. Sedangkan kalau istrinya hamil, masa idahnya sampai melahirkan. Itu berdasarkan surat At-Talaq ayat 4. Itu Mbak. Ya Bu. Ya Mbak. Mbak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah luar biasa sekali untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa dari kelompok 1 sampai kelompok 3 ternyata mempresentasikan dengan baik. Terlihat kalian sudah belajar dengan baik, sudah berdiskusi dengan serius ya. Oke, sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan bersama dari apa yang telah kita pelajari tadi. Untuk kelompok pertama itu pertanyaannya tentang apa ya tadi kelompok pertama ya? Mas Wafi tadi yang bertanya tentang apa Mas Wafi tadi? Oh ya, yang sesama jenis. Iya, sudah tepat sekali ya jawabannya dari kelompok pertama, bahwa menikah ya dengan laki-laki dan perempuan, tidak dengan sesama jenis, dan itu sudah menjadi ketentuan Allah. Selanjutnya ada yang pertanyaan kedua tadi juga dari Mas Said ya, dari Mas Said tadi tentang izin orang tua ya. Misalkan kalau kasusnya laki-laki benar karena harus ada wali yang syarat untuk misalnya pernikahan itu ya. Tapi misalkan kasusnya laki-laki bagaimana? Mungkin secara fikih sah ya Mas ya. Tetapi jangan lupa bahwa pernikahan juga terkait dengan keberkahan ya Mas ya. Keberkahan hidup yang harus memikirkan semuanya keluarga, tidak hanya kemauan sendiri seperti itu. Dan yang terakhir tadi Mbak Imatul sudah betul itu jawaban dari kelompok ketiga. Oke, itu saja ya. Silakan, itu di LKPD sudah saya share, kalian kerjakan dengan baik ya, nanti dikumpulkan. Setelah ini besok kita akan mempelajari tentang hikmah pernikahan ya. Kalian pelajari juga sebelum besok belajar, jadi sudah ada gambaran yang baik tentang hikmah pernikahan itu sendiri. Oke. Sebelum ditutup, ada pertanyaan akhir untuk materi ini apa tidak? Tidak, Bapak. Oke. Tidak ya. Oke, ya. Pada baik Pak Syafiq ya, kepengen pulang ini. Ya. Oke, selanjutnya mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Bapak tutup. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.